Gadis itu hanya memakan satu permen yang diberikan oleh sahabatnya. Namun saat ia terbangun, ia menyadari bahwa tubuh mereka berdua telah tertukar. Sahabatnya telah mencuri identitasnya dan berhasil menjadi seorang pelukis terkenal. Sementara itu, gadis tersebut terjebak dalam tubuh sahabatnya yang mengidap albinisme. Ia mencoba memberitahu semua orang tentang identitas aslinya, tetapi sahabatnya berbohong dan mengatakan bahwa gadis itu telah menyerangnya. Akibatnya, keluarganya mengira ia telah gila dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Di sana, ia menerima terapi kejut listrik dan merasakan penderitaan yang luar biasa. Bahkan orang tua serta pacarnya mulai memandangnya sebagai orang jahat. Di sisi lain, sahabatnya sangat bahagia karena rencananya berhasil. Namun kemudian gadis itu mulai tenang. Ia menyadari bahwa sahabatnya bisa mengambil tubuhnya, tetapi tidak bisa mengambil jiwanya. Karena itu, ia mengambil kuas dan memutuskan untuk membalas dendam melalui bakat melukisnya. Sahabatnya menyuap para perawat agar terus mengganggunya setiap hari. Akhirnya gadis itu marah dan memukuli seorang perawat dengan keras. Setelah kejadian itu, semua orang mulai takut kepadanya. Bahkan para pasien lain pun menjauh. Saat itulah ia menyadari bahwa dianggap gila bisa menjadi keuntungan baginya. Karena itu, ia mulai bertingkah seperti seorang penjahat. Suatu hari, seorang perawat datang untuk menyuntiknya dengan obat yang bahkan bisa menghilangkan ingatannya. Namun gadis itu sudah siap. Ia merebut suntikan tersebut dan justru menyuntikkannya kepada perawat itu. Perawat tersebut ketakutan dan memohon belas kasihan. Gadis itu lalu memerintahkannya untuk memanggil sahabatnya ke rumah sakit jiwa. Sahabatnya mengira bahwa gadis itu telah kehilangan seluruh ingatannya. Karena itu, ia datang dan berkata bahwa gadis itu akan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Namun tiba-tiba gadis itu melemparkan seember cat ke arahnya. Setelah itu ia menarik rambut sahabatnya dan memukulinya berkali-kali. Sahabatnya berteriak meminta tolong, tetapi perawat sengaja tidak menghiraukannya dan malah mengunci mereka berdua di dalam ruangan. Kepada seorang pria yang berdiri di luar, perawat itu berkata bahwa kedua sahabat tersebut hanya sedang berbicara. Ketika pria itu mendengar suara-suara aneh dari dalam, ia mendobrak pintu. Saat itu gadis tersebut sudah memaksa sahabatnya menelan setengah ember cat. Sahabatnya menjerit ketakutan dan menyebutnya gila. Pacarnya segera membawanya pergi untuk mendapatkan perawatan. Namun ia tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari balas dendam yang sebenarnya. Keesokan harinya, gadis itu melihat seorang pasien mencuri paha ayam milik seorang wanita lain. Ia menghentikannya dan mengembalikan paha ayam tersebut. Namun ia terkejut ketika wanita itu mengeluarkan sebuah kunci dari dalam paha ayam tersebut. Ternyata itu adalah kunci gerbang rumah sakit jiwa. Wanita itu kemudian membantu gadis tersebut melarikan diri. Belakangan, gadis itu mengetahui bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah wanita terkaya di negara itu yang sedang bersembunyi di rumah sakit jiwa. Wanita kaya itu menyukai gadis tersebut, mengangkatnya sebagai adik perempuan, dan memberinya identitas baru agar ia bisa melanjutkan balas dendamnya tanpa rasa takut. Sementara itu, sahabatnya sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia sedang mengadakan pameran seni menggunakan identitas gadis tersebut, sambil memamerkan cincin pertunangannya.